Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Bi'ru Ma'unah. Pasca perang Uhud, kaum muslimin menghadapi peristiwa yang mengguncangkan, yaitu terjadinya peristiwa di Raji' dan Bi'ru Ma'unah. Peristiwa berdarah ini melunturkan wibawa mereka yang baru saja tumbuh. Pasca peristiwa Raji' dan sumur Ma'unah itu, kaum munafik dan orang Yahudi menjadi semakin berani berbuat kurang ajar kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Sebuah peristiwa tragis kembali menimpa kaum muslimin. 70 sahabat pilihan yang merupakan para qurra, yakni ahli membaca Al-Quran, dibantai dengan hanya menyisakan satu orang saja. Peristiwa ini mengguratkan kesedihan yang mendalam pada diri Rasulullah SAW. Beliau pun mendoakan kejelekan kepada para pelakunya selama 1 bulan penuh. Inilah awal mula adanya qunut. Pada bulan Safar, tahun keempat Hijriah, peristiwa ini terjadi. Ketika itu datang Abu Barra Amir bin Malik menemui Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian oleh beliau diajak kepada Islam. Ia tidak menyambutnya, namun juga tidak menunjukkan penolakan. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya engkau mengutus sahabat-sahabat engkau kepada penduduk Najd untuk mengajak mereka kepada Islam, aku berharap mereka akan menyambutnya." Beliau berkata, "Aku mengkhawatirkan perlakuan penduduk Najd atas mereka." Tapi kata Abu Barra, "Aku yang menjamin mereka." Kemudian Rasulullah SAW mengutus 70 orang sahabat ahli baca Al-Quran, termasuk pemuka kaum muslimin pilihan. Mereka tiba di sebuah tempat bernama Bi'r Ma'unah, sebuah daerah yang terletak antara wilayah Bani Amir dan kampung Bani Sulaim. Setibanya di sana, mereka mengutus Haram bin Milhan, saudara Ummu Sulaim bintu Milhan, membawa surat Rasulullah SAW kepada Amir bin Tufail. Namun Amir bin Tufail tidak menghiraukan surat itu, bahkan memberi isyarat agar seseorang membunuh Haram. Ketika orang itu menikamkan tombaknya dan Haram melihat darah, dia berkata, "Demi Rabb Ka'bah, aku beruntung." Kemudian Amir bin Tufail menghasut orang-orang Bani Amir agar memerangi rombongan sahabat lainnya. Namun mereka menolak karena adanya perlindungan Abu Barra. Dia pun menghasut Bani Sulaim dan ajakan ini disambut oleh Usyayyah, Ri'al, dan Zakwan. Mereka pun datang mengepung para sahabat Rasulullah SAW, lalu membunuh mereka kecuali Ka'ab bin Zaid bin An-Najjar yang ketika itu terluka dan terbaring bersama para mayat lainnya. Dia hidup hingga terjadinya peristiwa Khandaq. Sementara itu, ada 2 sahabat Rasulullah SAW yang tertinggal, yaitu Amr bin Umayyah dan Al-Munzir Uqbah bin Amir. Melihat para sahabat mereka telah menjadi korban, tanpa rasa gentar, mereka maju dan menyerang kaum kufar. Al-Munzir terbunuh, sementara Amr ditawan, namun akhirnya dilepas dengan tebusan. Setelah statusnya sebagai tawanan hilang dari dirinya, Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu bergegas pergi ke Madinah dan melaporkan peristiwa memilukan ini. Dalam perjalanannya ke Madinah, beliau radhiyallahu anhu berjumpa dengan 2 orang Bani Kilab. Tanpa berpikir panjang, beliau radhiyallahu anhu menyerang kedua orang itu sampai akhirnya keduanya terbunuh. Setelah berhasil membunuh mereka, beliau radhiyallahu anhu merasa puas dan merasa telah membalas kematian para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu tidak tahu kalau orang yang dibunuh itu sudah ada perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, setelah mendengar berita pembunuhan ini, Rasulullah SAW mewajibkan pembayar diat atau denda atas pembunuhan. Diat ini dibebankan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum Yahudi yang terikat perjanjian.
Saat Amr bin Umayyah pergi ke wilayah Yahudi untuk keperluan diet inilah orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh beliau radhiyallahu anhu. Peristiwa inilah diantara yang menyulut pertempuran antara kaum muslimin dengan Bani Nadir. Sesampainya berita peristiwa Bi'ru Ma'unah kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah melakukan kunut selama 1 bulan, mendoakan kejelekan terhadap orang-orang yang membunuh para qurra, sahabat-sahabat beliau di Bi'r Ma'unah. Belum pernah para sahabat melihat Rasulullah begitu berduka dibandingkan ketika mendengar berita ini. Wallahu a'lam bishawab.